Perkenalkan, nama saya Enanil Anissa dari jurusan Manajemen Dakwah. Di sini saya membuat video ini guna memenuhi tugas UTS mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Oke, di sini saya akan menyampaikan apa saja sih langkah-langkah yang akan saya lakukan ketika menghadapi rekrutmen pelamar pekerjaan sebagai manajer juga sebagai pelamar pekerjaan itu sendiri. Yang pertama, sebagai manajer, langkah-langkah yang akan saya lakukan dalam menghadapi rekrutmen pekerjaan ini adalah menentukan apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Misalnya, perusahaan membutuhkan office boy atau bagian administrasi, maka langkah yang kedua adalah menentukan kriteria yang harus dipenuhi oleh pelamar pekerjaan dalam menghadapi rekrutmen ini. Contohnya, pada bagian office boy, maka pelamar pekerjaan itu harus mampu bekerja dengan keras, mampu bekerja di bawah tuntutan, dan mampu bekerja selama beberapa jam yang harus ditentukan. Kemudian sebagai administrasi, maka pelamar pekerjaan harus mampu mengendalikan misalnya komputer atau media pendukung pekerjaan sendiri. Kemudian langkah yang ketiga adalah apabila sudah ada pelamar, maka mencermati berkas-berkas yang sudah dikirimkan oleh pelamar pekerjaan itu sendiri, karena hal itu merupakan hal yang sangat penting. Kita bisa menilai apakah seorang pekerja mampu dalam menghadapi pekerjaan yang akan diberikan itu melalui berkas yang sudah mereka kirimkan, termasuk CV maupun persyaratan-persyaratan pendukungnya. Kemudian yang keempat adalah melakukan wawancara terhadap pelamar pekerjaan itu sendiri. Contohnya, ketika kita akan menerima seorang pekerja, maka kita harus memastikan apakah pekerja itu benar-benar siap melakukan pekerjaan yang akan diberikan atau tidak. Maka sebaiknya kita melakukan wawancara. Kenapa? Karena secara tidak langsung ketika kita bertemu dengan pelamar pekerjaan itu, kita bisa memastikan apakah dia benar-benar mampu melakukan pekerjaan yang akan diberikan melalui bagaimana ekspresi mereka ketika kita wawancarai. Kemudian apabila sudah melakukan beberapa tahap penerimaan pelamar pekerjaan, maka yang harus kita lakukan adalah menganalisa para calon pekerja tadi di bagian-bagian yang sudah kita tentukan dengan persyaratan yang sudah dilampirkan. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kekeliruan dalam menghadapi pekerjaan itu sendiri. Kemudian selanjutnya, setelah pekerja mendapatkan pekerjaannya, maka sebaiknya kita melakukan evaluasi terhadap bagaimana cara kerja para pelamar kerja tadi dalam menyelesaikan tugasnya. Baik kita bisa melakukan evaluasi secara langsung maupun melakukan pengawasan dan evaluasi melalui orang lain yang sudah kita tunjuk dalam melakukan pekerjaan tersebut. Selanjutnya, sebagai pekerja yang ingin mendapatkan pekerjaannya, yang pertama adalah kita harus mencari tahu
tentang informasi perusahaan yang kita inginkan, entah itu terkait lowongan, misalnya lowongan di bidang apa yang dibuka, kemudian bagaimana persyaratannya, itu kita harus memperhatikannya. Lalu yang kedua, melengkapi berkas-berkas yang diperlukan untuk melamar pekerjaan di perusahaan yang kita inginkan. Itu sangat penting dilakukan karena setiap perusahaan pasti akan memintai data terkait CV, terutama CV dan juga beberapa pengalaman pekerjaan yang sudah kita lakukan. Selanjutnya, mengirimkan berkas-berkas yang sudah dilengkapi tadi kepada pihak perusahaan, baik melalui pos maupun secara langsung kita datang ke perusahaan tersebut. Setelah kita menyerahkan surat lamaran pekerjaan kepada perusahaan, maka yang perlu kita persiapkan selanjutnya adalah bagaimana cara kita melakukan tes wawancara nanti di hadapan HRD atau manajer, supaya mereka itu bisa menerima kita dengan baik, menerima kita dengan senang hati dan tidak ada keterpaksaan. Hal ini sangat penting karena mereka akan menilai kita dari bagaimana sikap kita berbicara, bagaimana sikap kita menghadapi masalah-masalah yang ada ketika ditanyai saat wawancara tadi. Yang selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah bekerja dengan semaksimal mungkin sesuai dengan ketentuan yang sudah perusahaan berikan, karena apabila kita sudah diterima di perusahaan tersebut, itu artinya kita sudah dipercayai bahwa kita mampu melakukan pekerjaan yang diberikan oleh kita. Oleh karena itu kita harus memaksimalkan dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait UTS Manajemen Sumber Daya Manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.